Oke, selamat malam kawan olahraga atau semeton olahraga di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan pada malam hari ini. Ya, kita santai saja ya, bincang-bincang santai di malam hari ini, khususnya terkait dengan keolahragaan di Kabupaten Tabanan. Mungkin kita perkenalkan dulu, ini kita berada di pojok Debes ini, di pojok selatan, di mana memang kawasan yang tidak terlalu dijarah oleh orang atau dilihat oleh orang, tapi kita cukup unik di sini, di mana dibentuk oleh KONI untuk dijadikan sebuah sarana ya untuk pengembangan olahraga, salah satunya catur. Dan nanti kita di pojok KONI ini, di pojok di Debes ini, sekarang kita mau bahas-bahas tentang keolahragaan di Kabupaten Tabanan. Di sebelah saya tentunya orang yang memang sangat bertanggung jawab sendiri untuk di olahraga, yaitu Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Pak Made Nurbawo. Bagaimana? Selamat malam Pak Made. Selamat malam. Oke, gimana nih kondisi malam ini Pak? Ya, kita sekarang berada di Klot Kau, kawasan Sport Center Debes. Oke. Ya, Klot Kau ini kan barat daya ya. Ya. Ini bisa dikatakan pojok selatan ya. Pojok selatan kita coba rapikan sedikit. Ya. Dengan harapan tempat ini bisa menjadi wahana untuk pengembangan ide-ide kreatif. Ya, salah satunya pemicunya Ya. untuk pengembangan cabur. Ya, cabur yang sudah sering di sini latihan catur ya, catur, e-sport sudah, dan kita terus kembangkan sehingga kita juga punya tambahan fasilitas ya, sarana prasarana pendukung olahraga. Misalnya teman-teman cabur yang mungkin ingin rapat kecil atau mungkin musyawarah kabupaten ya bisa di sini gitu. Pengembangan pembinaan olahraga prestasi di Tabanan bisa tetap berkelanjutan, berjenjang, dan tentunya juga mampu mengikuti perkembangan regulasi penyelenggaraan olahraga secara nasional. Karena olahraga prestasi yang KONI tangani ini kan sifatnya olahraga yang berskala nasional. Oke. Ya, itu kira-kira. Jadi itu tadi ya. Integritas dan juga sinergisitas. Nah, inilah yang kita akan jabarkan di pembinaan prestasi yang di tahun 2026 ini, dan tentunya akan berhubungan nyata dengan alokasi anggaran, termasuk juga SDM yang akan menangani. Nah, dari dua itu kita harapkan salah satu yang akan muncul di samping prestasi dalam pengertian juara, medali seperti apa yang kita capai kemarin di Porprov. Saya ingin mengangkat dua tema itu untuk mengarah pada kesejahteraan pelaku olahraga. Oke. Nah, isu kesejahteraan pelaku olahraga ini kan harus kita mau tidak mau harus kita lakukan ya. Oke. Karena perkembangan, beban, dan juga tuntutan daripada pengembangan olahraga ini bisa dikatakan tidak murah dan juga tidak mudah. Nah, isu kesejahteraan ini dalam arti luas ya. Bisa dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk informasi, bisa juga dalam bentuk dukungan kesehatan atau asuransi, dan juga kesempatan-kesempatan kepada pelaku olahraga untuk pengembangan SDM melalui pendidikan, beasiswa, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana caranya? Saya mencoba mengajak teman-teman pengurus KONI dan pelaku olahraga yang terkait untuk menuangkan idenya. Oke. Jadi ini bukan karena ada anggaran kita bergerak, bukan, tapi justru semua saya imbau untuk bergerak mencari ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, sehingga bisa nanti kita jalankan dalam kegiatan sehari-hari. Inilah yang saya maksud dengan integritas dan sinergisitas tadi. Oke. Sehingga walaupun kita mungkin bertahap, tapi ada capaian yang jelas yang ingin kita capai. Oke, mungkin dari sisi integritas dan juga sinergitas.
Ada cabur-cabur yang menjadi prioritas nggak Pak di Tabanan untuk penyampaian program tersebut, apalagi dari evaluasi setelah Porprov kemarin 2025, mungkin ada beberapa cabur yang menjadi fokus dari KONI Tabanan. Dari 45 cabang olahraga anggota KONI, ya mungkin kira-kira ada 35 ya, 36 cabang olahraga yang boleh katakan aktif, gitu. Aktif, dan dari itu kalau lebih ininya lagi sekitar 30-an cabang olahraga. Ya, betul. Oke, berarti itu 30 cabang olahraga menjadi prioritas KONI ya, ya, kan ada cabang olahraga mereka masih aktif tetapi belum mampu bersaing ya. Nah, sifatnya anggotanya juga masih pemula dan sebagainya. Ya. Tapi dia anggota KONI yang kita harapkan ke depan berkembang. Masih bisa. Nah, yang sudah rutin rata-rata hampir 30 cabang olahraga yang siap tampil baik di Porprov maupun di Porjar ya. Oke. Nah, yang terpenting sekarang ini kan tingkat persaingan antar kabupaten misalnya di Porprov itu kan semakin tinggi. Sport science juga bahkan dari pengurus besar masuk juga KONI pusat ya. KONI pusat juga terus menggulirkan hal-hal baru yang menyangkut tentang regulasi. Oh, regulasi. Baik, ya. Ini kan harus disikapi karena misalnya dari Kemenpora kan kemarin sudah meluncurkan semacam kriteria-kriteria tentang atlet-atlet berskala internasional. Okay. Nah, dan kita juga tidak muluk-muluk ya. Secara pemahaman kita sudah punya sebenarnya, tetapi bagaimana untuk diregulasinya? Ya, khusus untuk di Tabanan, alurnya kita udah pegang sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mensinergikan pengembangan SDM ini misalnya dengan sarana prasarana. Ya kan tidak mungkin ini prestasi, kita nuntut prestasi tapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Ya, betul. Ya mungkin teman-teman masyarakat Tabanan juga melihat hingga hari ini geliat olahraga di Tabanan cukup banyak ya, cukup banyak, ya. Tinggi ya, boleh katakan. Dari sisi event ya, hampir setiap minggu ada event ya resmi yang diselenggarakan. Cukup ramai ini di kawasan Debas, Pak. Ramai, dan tentu itu juga menjadi beban kita. Oke, siap. Memang tugas kita di bidang olahraga prestasi, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk mengenal KONI lebih dekat, mengenal cabur-cabur prestasi lebih dekat melalui kegiatan-kegiatan yang misalnya ya saya sebut saja olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan. Nah, sebentar lagi juga ada kejuaraan-kejuaraan tingkat pelajar yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan. Nah, itu kita fasilitasi, dan seperti futsal, ada juga basket, ada juga sepak bola usia dini. Nah, itu kan belum bisa kita pastikan akan bisa mampu bersaing di Porprov karena masih usia dini ya. Masih usia dini. Nah, ya, tapi betul. kan harus kita lakukan. Tapi kan pencalonan juga gitu Pak ya. Nah, itu kira-kira selanjutnya kita akan memperbaiki tata kelola manajemen komunikasi digital. Oke. Karena sekarang kan kita era efisiensi, era digital. Era digital itu sebenarnya salah satu dampaknya harus terjadi efisiensi dalam anggaran ya. Nah, kita coba kembangkan itu melalui media-media sosial, termasuk juga produksi sendiri melalui podcast, nanti melalui tayangan-tayangan video yang memang kita harapkan tidak saja ditayangkan secara luas, tetapi juga berdampak kepada masyarakat dan mungkin juga menjadi rujukan oleh pemerintah. Nah, ini yang ini pentingnya digitalisasi untuk di keolahragaan gitu Pak. Iya, era digital ini kan sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita bendung, kita harus masuk ke era itu, tetapi kita jangan jadi korban atau justru blunder sendiri di tengah teknologi yang berkembang. Kita harus mendapatkan manfaat dan tidak hanya sekedar konsumen. Ya. Nah, tapi juga mampu menggunakan perkembangan teknologi itu untuk memperkuat program-program internal kita. Oke, betul. Ini juga menjadi pesan kepada cabur-cabur sendiri yang di bawah naungan KONI Kabupaten Tabanan, bagaimana untuk diefisiensi dan juga tadi terkait penekanan tentang digitalisasi. Kemudian nanti beberapa program-program dari KONI juga akan segera dijalankan gitu Pak ya.
Dan ada juga cabur-cabur yang mungkin baru saja berkembang yang perlu digiatkan lagi untuk di prestasinya gitu Pak. Iya, itu prestasi pasti. Nah, ini yang sering ya, yang sering juga muncul walaupun tidak kadang-kadang kan sungkan kalau kita bicara anggaran ya. Anggaran kita selama ini boleh katakan namanya juga sesuai dengan kemampuan daerah kan tidak ya masih lebih kecil dengan kabupaten-kabupaten kota lainnya. Tetapi yang terpenting dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui hibah itu, kita tidak selalu atau cenderung menuntut besarannya. Oh, kita menuntut harus lebih banyak, lebih besar gitu. Karena ketika kita menuntut anggaran yang lebih besar juga harus diimbangi dengan strategi pemberdayaan apa yang kita lakukan dengan dana besar itu. Kemudian momentum apa yang kita ingin kembangkan dengan anggaran ini kan harus ngecun ya. Ya, jadi apakah dengan anggaran besar otomatis prestasi meningkat? Menurut evaluasi kami juga belum tentu. Tetapi antara anggaran dan kemampuan pemberdayaan kita di bidang olahraga ini harus ketemu dia. Ya, harus ketemu dan tentunya juga bisa berdampingan bersinergi dengan program-program pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya. Ya. Berarti kita nantikan juga nih bagaimana geliat-geliat olahraga di Kabupaten Tabanan di 2026 ini dan juga program dari KONI Kabupaten Tabanan. Kita juga menantikan bersama ini Pak di 2026 ini seperti apa nanti perkembangan dari cabang-cabang olahraga ini. Ya, kalau kita selama ini akhirnya sekian tahun kita berkecimpung di bidang olahraga prestasi ini kan kadang-kadang rada-rada filosofis juga nih komentar kita, pandangan kita bahwa ya kita harus terus melangkah, bukan persoalan benar atau salah ya. Tetapi bagaimana kita mampu mengembangkan nilai-nilai yang terbarukan di situ, ada inovasi dan tentunya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, sejahtera ini kan pertama sehat ya. Ada sehat, rukun dan makmur. Makmur pengertiannya ya bagaimana kebutuhan basic dari pelaku olahraga itu terpenuhi. Dan di situ di samping anggaran juga harus kita lihat dalam momentum apa dan proses pemberdayaan seperti apa. Nah, itu ya. Jadi saya akhirnya bukan menempatkan anggaran yang menjadi dampak utama dalam pengembangan prestasi. Inilah harus ada sinergi ya antara anggaran juga, SDM juga, termasuk juga kemampuan kita menggali momentum dan melakukan pemberdayaan di bidang pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi. Siap. Itu salah satu pesan khusus. Mungkin ada penyampaian Pak, mungkin di tahun ini ada penyampaian untuk cabur-cabur penekanannya seperti apa kepada atlet-atlet juga ya masih atlet pelajar dan juga nantinya menghadapi Porprov juga di 2027 mungkin bisa salah satu kegiatan rutin tahunan multi event kan 2 tahunan kan Porprov ada Porjar. Nah, tentu itu barometer yang kita pakai termasuk juga PON ya, PON. Nah, kita atau saya melihatnya dalam konteks Kabupaten Tabanan dengan potensinya yang ada seperti sekarang. Nah, tentu kita harus menjelaskan, namanya prestasi itu kan tidak, menurut saya tidak dalam jumlah kuantitas saja, tetapi bagaimana hubungan antara jumlah medali yang diraih dengan proses pembinaan yang dilakukan. Nah, disinilah kita akhirnya bicara etika, nilai-nilai dan juga sportivitas. Bahwa jumlah medali emas yang kita raih misalnya, itu memang benar-benar hasil binaan kita gitu. Masing-masing. Ya, sehingga prestasi itu adalah menurut saya adalah apa yang kita rencanakan itu yang kita coba capai. Nah, itu sehingga tingkat presisinya, tingkat kesesuaiannya. Jadi tidak sekedar banyak-banyakan atau jumlah kuantitasnya. Gitu. Siap. Berarti itu harapan dari KONI Tabanan ini Pak ya. Mungkin di KONI Tabanan juga memberikan harapan khusus nih, memberikan harapan kepada cabang olahraga Pak. Ya, saya ingin menyampaikan ini ya, tadi dalam konteks kesejahteraan pelaku olahraga. Sebenarnya dunia olahraga ini sangat dinamis, sangat terhubung dengan banyak hal. Tentunya
pelaku olahraga yang cukup lama di KONI, di cabur, sudah saatnya bisa menemukan nilai-nilai yang atau kebaruan-kebaruan yang bisa dikembangkan tidak saja oleh pelaku olahraga tapi juga masyarakat sekitar. Misalnya sport industri, termasuk ide-ide kreatif di bidang apa saja. Di bidang apa saja? Ya, kemarin kita juga misalnya kenapa kita ya walaupun kecil-kecilan misalnya kita mengapresiasi program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Kita juga nanam beberapa singkong dan sebagainya, bukan mau jualan singkong tapi kita mencoba merasakan bagaimana pelaku olahraga sebenarnya juga siap untuk terjun ya kalau suatu kondisi yang memaksa siap juga hidup sebagai petani. Siap, kalau udah pensiun ya. Ya, betul. Jangan hanya mengandalkan bonus. Betul. Setelah itu bingung dan seolah-olah tidak mengerti bingung dengan keadaan setelah pasca jadi atlet produktif itu misalnya. Jadi kita harus siap di segala medan dan itu yang saya harapkan dan seperti apa saya yakin setiap orang punya idenya gitu ya. Oke, betul, mantap. Gitu ya. Harapan bagus sekali dari KONI Kabupaten Tabanan. Berarti terima kasih nih Pak. Kita bincang-bincang santai di malam hari ini sembari menikmati gimana kawasan KONI, kawasan Tebes Tabanan. Oke. Kepada teman-teman kita ada pesan juga. Ya, kepada teman-teman cabur Tabanan anggota KONI yang misalnya pingin rapat atau melaksanakan musyawarah kabupaten, silahkan gunakan tempat ini. Ini bukan sok-sokan ya, tetapi karena kita selama ini kan kekurangan tempat ya. Kita kembangkan ke sini. Ini semi indoor, udaranya sejuk di bawah pepohonan sehingga memberikan nuansa yang berbeda dari yang lain. Oke, siap, baik. Terima kasih Bapak Made Nurbawo. Ini sangat bagus sekali pada bincang-bincang kita pada malam hari ini. Baik, demikian para pendengar ataupun para sahabat olahraga di Kabupaten Tabanan. Ini kita tutup dengan kopi ya? Kopi ya? Oke. Ini bukan bir ya, tapi kopi. Siap. Kopi Pupuan. Kopi olahraga.